Jujur, Pak, kapan terakhir kali Bapak melihat mata istri berbinar kagum menatap Bapak? Atau jangan-jangan sekarang Bapak merasa cuma jadi teman sekamal yang sekadar numpang tidur di sampingnya? Hati-hati, perasaan hambar, bangun tidur badan lemas, dan senjata yang mogok kerja itu bukan sekadar takdir usia tua. Itu adalah jeritan tubuh Bapak yang minta tolong. Banyak pria di atas 60 tahun pasrah dan bilang, wajar sudah kakek-kakek, salah besar. Pemikiran itulah yang mematikan jiwa laki-laki Bapak sebelum waktunya. Jangan biarkan masa tua Bapak redup dan menyedihkan. Hari ini, saya akan bongkar rahasia sederhana yang bikin dokter pun kaget. Bapak bisa kembali mengaum dan bikin istri heran. Cuma modal bahan yang ada di dapur. Tanpa obat kimia, tanpa efek samping. Tapi sebelum saya buka kuncinya, tunjukkan kalau Bapak masih punya semangat juang. Pijit tombol like videonya sekarang, subscribe agar Bapak tidak ketinggalan ilmu daging ini, dan absen di kolom komentar dengan tulisan, "Saya menolak tua." Saya ingin lihat, ada berapa banyak pejuang kesehatan di sini. Sudah siap? Mari kita bongkar rahasianya. Sahabat Dr. Darmawan, mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Seringkali ketika seorang pria di atas usia 60 tahun merasa performanya menurun, entah itu mudah lelah, nafas ngos-ngosan, atau senjata yang menolak bangun di pagi hari, reaksi pertamanya hampir selalu sama. Mereka akan menghela nafas panjang dan berkata dalam hati, "Ya, namanya juga sudah tua, wajar kalau sudah habis masanya." Bapak-bapak, tolong dengarkan saya baik-baik. Pemikiran itulah musuh terbesar Anda. Menganggap kelemahan fisik sebagai takdir usia adalah sebuah kesalahan fatal. Tubuh manusia itu bukan seperti sepatu yang kalau sudah lama dipakai, pasti jebol dan harus dibuang. Tubuh kita lebih mirip seperti mobil klasik. Coba bayangkan, sebuah mobil antik tahun 60-an. Jika mobil itu dirawat, olinya diganti, bensinnya diisi dengan oktan tinggi, dan pipanya dibersihkan dari karat, mobil itu masih bisa melaju kencang, bahkan mengalahkan mobil-mobil murah keluaran terbaru. Harganya pun mahal, nilainya tinggi. Tapi jika mobil itu didiamkan, salurannya mampet dan dibiarkan berkarat, ya jelas mogok. Jadi kondisi loyo yang Bapak rasakan sekarang itu bukan karena tahun produksinya atau usia Bapak. Itu terjadi karena mesin di dalam tubuh Bapak sedang mengalami penyumbatan dan kekurangan bahan bakar. Musuh kita hari ini ada dua. Mereka bekerja dalam diam seperti musuh dalam selimut. Mereka tidak terlihat dari luar, tapi perlahan mematikan kejantanan Bapak dari dalam. Siapa mereka? Mari kita kenalan dengan si penyumbat dan si pencuri energi. Musuh pertama adalah masalah aliran darah. Bapak harus paham dulu mekanisme dasar tubuh laki-laki. Maaf bicara teknis sedikit, tapi ini penting. Ereksi atau kekerasan alat vital itu sejatinya adalah peristiwa hidrolik. Itu murni tekanan cairan. Ketika Bapak terangsang, otak mengirim sinyal agar keran pembuluh darah di area vital membuka lebar. Darah harus membanjir masuk dengan kecepatan tinggi dan tekanan kuat untuk mengisi ruang-ruang kosong di sana. Itulah yang membuatnya keras dan tegak. Nah, seiring bertambahnya usia, gaya hidup, makanan berlemak, gorengan, santan, rokok, dan gula yang kita tumpuk selama 30-40 tahun terakhir menciptakan kerak atau plak di dinding pembuluh darah. Bayangkan selang air di taman Bapak. Kalau selangnya bersih, airnya mancur deras, bisa buat nyiram tanaman yang jauh. Tapi kalau selang itu bagian dalamnya penuh lumut, atau Bapak injak sedikit saja, airnya keluarnya bagaimana? Cuma menetes kan? Kricik, kricik, tidak ada tekanannya. Itulah yang terjadi di tubuh Bapak. Pembuluh darah Bapak menyempit dan kaku. Istilah medisnya arteriosklerosis. Darah mau masuk, tapi jalannya sempit. Akibatnya, Bapak punya keinginan, libido,
Tapi adik di bawah tidak bisa merespon karena suplai darahnya terhambat di tengah jalan. Dan hati-hati Pak, ini peringatan serius dari saya sebagai dokter. Dalam dunia medis, disfungsi ereksi sering kami sebut sebagai canary in the coal mine atau sinyal bahaya dini. Pembuluh darah di alat vital itu ukurannya sangat kecil, jauh lebih kecil dari pembuluh darah jantung. Jadi, kalau di bawah sana sudah mulai macet, itu artinya pembuluh darah di jantung dan otak Bapak juga sedang mulai tersumbat. Loyo bukan sekadar masalah ranjang. Itu adalah sinyal SOS dari tubuh Bapak yang berteriak, "Tolong, sirkulasi darah kita macet total, bersihkan kami." Jadi, jangan abaikan. Memperbaiki ereksi Bapak artinya juga menyelamatkan jantung Bapak dari risiko serangan mendadak. Sekarang, kita masuk ke musuh kedua, hormon yang hilang. Kalau pembuluh darah itu adalah jalan tolnya, maka hormon testosteron adalah bensinnya. Bapak punya mobil Ferrari, tubuh yang sehat, pembuluh darahnya bersih, tapi kalau tangki bensinnya kosong, mobil itu tidak akan bergerak kemana-mana. Testosteron adalah hormon raja bagi laki-laki. Hormon inilah yang membuat Bapak punya otot, punya suara berat, punya ambisi, punya rasa percaya diri, dan tentu saja punya gairah seksual. Secara alami setelah usia 30 tahun, hormon ini turun sekitar 1% setiap tahun. Jadi saat Bapak usia 60 atau 70 tahun, Bapak sudah kehilangan hampir separuh dari bensin kejantanan Bapak. Tanda-tandanya apa? Bukan cuma soal seks. Bapak jadi gampang lupa, pikun, perut mulai membuncit, massa otot mengecil, lengan jadi lembek, sering merasa sedih tanpa sebab atau moody, dan bangun pagi rasanya malas sekali. Itu tanda Bapak kehabisan bensin. Dan ada satu fakta mengerikan yang jarang dibahas dokter lain. Bapak perhatikan perut Bapak sekarang. Apakah agak buncit? Lemak di perut itu bukan sekedar cadangan makanan. Lemak perut itu hidup dan jahat. Di dalam lemak perut ada enzim bernama aromatase. Tugas enzim ini mengerikan bagi pria. Dia mencuri sisa-sisa testosteron Bapak yang sudah sedikit itu, lalu mengubahnya menjadi estrogen, hormon wanita. Bapak bayangkan, sudah hormonnya sedikit, dicuri pula oleh perut buncit dan diubah jadi hormon wanita. Tidak heran kalau Bapak jadi lebih emosional, payudara membesar, dan gairah hilang total. Tubuh Bapak secara kimiawi sedang dibingungkan. Terakhir, ada faktor saraf. Akibat peradangan kronis atau inflamasi di tubuh karena gula darah atau kolesterol, selubung saraf Bapak rusak. Ibarat kabel listrik yang kulitnya terkelupas. Sinyal kenikmatan dari sentuhan fisik tidak sampai ke otak dengan sempurna. Rasanya jadi tumpul, kebas, atau kurang sensitif. Jadi lengkap sudah penderitaan kita. Jalannya macet, pembuluh darah, bensinnya habis dan dicuri, hormon, kabel listriknya korslet, saraf. Mendengar ini, mungkin Bapak merasa down atau putus asa. Waduh dok, parah sekali kondisi saya. Tunggu dulu, saya menceritakan ini semua bukan untuk menakut-nakuti Bapak, justru sebaliknya. Kabar baiknya adalah, ini semua adalah masalah mekanis dan kimiawi yang ada solusinya. Bapak tidak perlu ganti tubuh. Bapak cuma perlu membersihkan jalan tolnya agar darah lancar lagi dengan nitric oxide, mengisi ulang bensin hormonnya dan memblokir pencuri di perut buncit dengan mineral dan nutrisi tepat, memperbaiki kabel sarafnya dengan anti-inflamasi. Dan Masya Allah, Tuhan sudah menyediakan bahan-bahan untuk memperbaiki ketiga kerusakan ini di alam semesta. Bahannya murah, ada di pasar, bahkan mungkin ada di dapur istri Bapak sekarang. Bapak tidak perlu obat kuat kimia yang bikin jantung berdebar kencang sampai mau copot. Bapak cuma perlu kembali ke alam. Apa bahannya?
Dan bagaimana cara meraciknya agar menjadi bahan bakar Pertamax buat tubuh lansia? Mari kita masuk ke bab berikutnya. Siapkan catatan Bapak. Bapak-bapak sekalian, jika tadi kita sudah bicara soal mobil mogok dan pipa mampet, sekarang saatnya kita bicara soal solusinya. Banyak pasien yang datang ke tempat praktek saya dengan wajah putus asa. Mereka membawa kantong plastik berisi obat-obatan kimia. Ada pil biru, ada suplemen import harga jutaan, ada suntikan hormon. Mereka bertanya, "Dok, obat mana lagi yang harus saya telan biar saya bisa jadi laki-laki lagi?" Jawaban saya sering membuat mereka kaget. Saya bilang, "Pak, simpan uang Bapak. Buang obat-obat kimia yang bikin jantung berdebar itu. Pergilah ke dapur atau mainlah ke pasar tradisional." Tuhan itu maha adil, Pak. Tuhan tidak menciptakan penyakit atau masalah penuaan tanpa menyertakan penawarnya di alam sekitar kita. Seringkali, solusi yang paling powerful itu justru letaknya tepat di bawah hidung kita. Murah, mudah didapat, tapi sering kita remehkan karena harganya receh. Hari ini, saya perkenalkan dua jagoan kita. Saya menyebutnya si emas dari tanah dan cairan kehidupan. Di dunia medis barat, para ilmuwan di Universitas Harvard, Oxford, sampai Johns Hopkins sedang heboh meneliti dua bahan ini. Mereka takjub, mereka bingung, bagaimana bisa bahan dapur sederhana ini punya efek penyembuhan yang mengalahkan obat paten. Padahal, nenek moyang kita di Nusantara, para raja-raja Jawa zaman dulu yang punya stamina luar biasa, sudah menggunakannya ratusan tahun lalu. Kita saja yang lupa, kita terlalu silau dengan obat modern. Dua bahan itu adalah kunyit dan madu murni. Jangan skeptis dulu. Masa cuma kunyit, Dok? Tunggu sampai Bapak dengar penjelasan medisnya. Ini bukan mitos, ini biokimia tingkat tinggi yang bekerja langsung ke sel-sel Bapak. Mari kita bedah yang pertama. Kunyit. Bapak mungkin mengenalnya sebagai bumbu opor ayam atau nasi kuning. Tapi di mata saya sebagai dokter, kunyit adalah apotek berjalan. Di dalam rimpang kunyit yang berwarna oranye itu, terkandung senyawa ajaib bernama kurkumin. Apa hebatnya kurkumin untuk kejantanan Bapak? Ingat masalah pipa mampet di bab sebelumnya? Nah, kurkumin punya kemampuan unik untuk memicu tubuh memproduksi zat bernama nitric oxide. Tolong diingat nama ini ya, nitric oxide. Ini adalah molekul yang sama yang menjadi target kerja obat kuat kimia, seperti Viagra. Bedanya, obat kimia memaksa tubuh secara kasar, sementara kunyit membujuk tubuh secara alami. Nitric oxide ini fungsinya seperti petugas gerbang tol. Ketika nitric oxide muncul, dia memerintahkan dinding pembuluh darah Bapak untuk rileks. Lebarkan jalan, biarkan darah lewat. Seketika itu juga, pembuluh darah yang tadinya kaku dan sempit menjadi lentur dan lebar. Darah yang membawa oksigen dan nutrisi bisa melesat kencang masuk ke organ vital Bapak. Tanpa aliran darah yang deras ini, mustahil terjadi ereksi yang keras, Pak. Mustahil. Selain itu, kunyit adalah anti-inflamasi terkuat di muka bumi. Tahukah Bapak, rasa lelah terus-menerus, pegal linu, sendi kaku, dan brain fog, pikun, itu akarnya satu, peradangan. Tubuh Bapak sedang kebakaran di dalam karena radikal bebas. Kurkumin bekerja seperti tim pemadam kebakaran elit. Dia memadamkan api peradangan itu. Hasilnya, bukan cuma adik di bawah yang bangun, tapi lutut Bapak jadi enteng, pinggang tidak sakit lagi, dan bangun tidur rasanya segar bugar. Bapak jadi punya energi untuk beraksi. Bahan kedua, pasangannya si kunyit, adalah madu. Tapi ingat ya Pak, saya bicara soal madu murni, raw honey, bukan madu rasa-rasa atau sirup gula yang dijual murah di supermarket. Madu murni itu bukan sekedar pemanis, itu adalah darahnya tanaman yang dikumpulkan lebah. Kenapa madu penting untuk seksualitas lansia? Ada dua rahasia di dalamnya. Pertama, mineral boron. Madu kaya akan mineral langka bernama boron. Riset membuktikan asupan boron yang cukup dapat meningkatkan kadar testosteron bebas dalam darah secara signifikan. Boron membantu tubuh Bapak menggunakan total testosteron yang tersedia secara lebih efisien. Kedua, senyawa krisin.
Ingat musuh kita lemak perut yang suka mencuri hormon pria dan mengubahnya jadi hormon wanita. Nah, madu mengandung flavonoid bernama krisin. Krisin ini tugasnya memblokir proses pencurian itu. Dia menjadi perisai bagi testosteron Bapak. Jadi, hormon kejantanan Bapak aman, tidak diubah jadi estrogen. Selain itu, madu adalah sumber energi instan yang clean. Bapak butuh stamina kan untuk bermain dengan istri? Gula pasir biasa akan bikin Bapak crash, cepat lelah setelahnya. Tapi glukosa dan fruktosa dalam madu memberikan pelepasan energi yang stabil. Bapak jadi tahan lama, nafas panjang, dan tidak mudah ngos-ngosan. Mungkin Bapak bertanya, "Dok, boleh tidak saya minum kunyit saja atau madu saja?" Jawabannya, boleh, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Keajaiban sesungguhnya terjadi saat mereka berduet. Kunyit itu punya satu kelemahan, dia agak susah diserap oleh usus manusia. Kalau Bapak makan kunyit begitu saja, sebagian besar akan lewat begitu saja dan terbuang di toilet. Sayang kan? Disinilah peran madu. Madu bertindak sebagai kendaraan atau carrier. Tekstur lengket dan enzim dalam madu membantu mengikat kurkumin dan membawanya menembus dinding usus masuk ke aliran darah. Jadi rumusnya begini. Kunyit membuka jalan tolnya, pembuluh darah. Madu mengisi bahan bakarnya, hormon dan stamina. Dan keduanya saling bantu agar terserap sempurna. Ini adalah kombinasi golden ratio. Murah, enak rasanya karena manis madu menutupi pahit kunyit, dan efeknya dahsyat. Bayangkan Pak, tanpa harus ke apotek, tanpa harus malu beli obat kuat, tanpa takut jantung berdebar, Bapak bisa meracik sendiri ramuan raja ini di dapur rumah. Istri Bapak tidak akan curiga. Dia mungkin cuma berpikir, oh Bapak lagi minum jamu sehat. Tapi dia akan kaget luar biasa saat merasakan perubahannya nanti malam atau besok pagi. Sudah tidak sabar ingin tahu resep pastinya? Berapa sendok takarannya? Airnya seberapa panas? Dan apa satu bahan rahasia tambahan agar khasiatnya naik 2000%? Mari kita masuk ke dapur saya di bab selanjutnya. Siapkan gelas Bapak. Selamat datang di laboratorium dapur kita. Bapak-bapak, tolong perhatikan bagian ini dengan seksama. Banyak pasien saya bilang, "Dok, saya sudah minum kunyit madu tapi kok tidak ada efeknya?" Setelah saya tanya cara buatnya, ternyata salah total. Ada yang menyeduh madu dengan air mendidih, ini kesalahan fatal. Ada yang pakai madu palsu, ini malah bikin diabetes. Dan ada yang lupa satu bahan rahasia kecil yang fungsinya sebagai turbo. Membuat ramuan herbal itu ada seninya. Ini bukan sekedar mencampur bubuk dan air. Kita sedang bermain kimia organik. Suhu air, urutan pencampuran, dan kualitas bahan sangat menentukan apakah ramuan ini akan menjadi obat kuat atau sekedar minuman segar biasa. Kita ingin hasil yang maksimal, bukan? Kita ingin setiap tetes yang Bapak minum benar-benar diserap oleh tubuh dan lari ke pembuluh darah vital itu. Jadi, siapkan catatan Bapak. Atau lebih baik lagi, tonton video ini sampai habis, lalu putar ulang nanti saat Bapak sudah di dapur. Berikut adalah bahan-bahan pasukan khusus yang Bapak butuhkan. Bahan pertama, kunyit bubuk murni. Saya sarankan, beli bubuk kunyit murni di pasar atau toko herbal terpercaya. Jangan pakai kunyit instan sasetan yang sudah campur gula pasir atau creamer. Itu racun buat Bapak. Kita butuh murni 100% curcuma. Kalau Bapak rajin, parut kunyit segar lebih bagus, tapi bubuk murni pun sudah cukup efektif dan praktis. Bahan kedua, madu murni, raw honey. Tes madu Bapak. Kalau ditaruh di kulkas, dia membeku atau mengendap gula pasir di bawahnya, buang. Itu sirup gula. Kita butuh enzim lebah aslinya. Nah, ini dia bahan ketiga, rahasia terbesarnya. Banyak orang tidak tahu ini. Curcumin dalam kunyit itu manja, dia susah diserap tubuh. Kalau Bapak cuma minum kunyit plus madu,
mungkin hanya 5-10% khasiatnya yang masuk. Sisanya lewat begitu saja. Solusinya, tambahkan sejumput lada hitam, black pepper. Kaget kan? Lada hitam mengandung zat bernama piperin. Riset membuktikan menambahkan sedikit saja lada hitam ke dalam kunyit akan meningkatkan penyerapan curcumin hingga 2000%. Bayangkan Pak, 2000%. Tanpa lada hitam, Bapak minum 1 gelas yang masuk cuma setetes. Dengan lada hitam, Bapak minum 1 gelas, khasiatnya seperti minum 20 gelas. Jadi jangan lupa si hitam kecil ini, dia adalah kunci turbonya. Bahan keempat, opsional, jeruk nipis atau lemon. Ini untuk rasa segar dan tambahan vitamin C yang juga membantu penyerapan dan menjaga kekebalan tubuh lansia. Sekarang, mari kita racik. Ikuti urutannya ya Pak. Langkah 1. Siapkan air hangat. Ini hukum besi. Jangan pakai air mendidih. Air yang terlalu panas di atas 60-70 derajat akan membunuh enzim hidup di dalam madu. Madunya jadi rusak. Khasiatnya hilang, tinggal manisnya saja. Gunakan air dispenser yang hangat atau air panas campur air biasa sampai suhunya hangat kuku, sekitar 40-50 derajat. Cukup 200-250 ml atau 1 gelas belimbing. Langkah kedua, masukkan kunyit dan lada. Ambil 1 sendok teh, peras, tidak perlu munjung, bubuk kunyit. Masukkan ke air hangat. Lalu, ambil sejumput kecil lada hitam bubuk, sedikit saja, seujung sendok teh. Aduk rata sampai air berubah menjadi emas gelap. Wangi khas rempah akan mulai tercium. Aromanya menenangkan. Langkah ketiga, masukkan madu. Setelah suhu air dipastikan aman, hangat, baru masukkan 2 sendok makan madu murni. Kenapa belakangan? Biar madunya tidak keget kena panas. Aduk perlahan sampai madu larut sempurna. Langkah keempat, sentuhan akhir. Peras setengah potong jeruk nipis atau lemon. Ini akan menyeimbangkan rasa. Rasa pahit kunyit akan tertutup oleh manis madu dan segar jeruk. Jadi rasanya enak Pak, segar seperti infused water, tidak menyiksa seperti jamu pahit. Sudah jadi ramuannya. Sekarang, kapan minumnya? Waktu terbaik atau yang saya sebut the golden time adalah pagi hari saat perut kosong. Begitu Bapak bangun tidur, setelah minum air putih biasa, buatlah ramuan ini. Kenapa perut kosong? Karena saat perut kosong, tidak ada makanan lain yang menghalangi penyerapan. Pasukan kunyit dan madu bisa langsung meluncur ke usus, diserap darah dan dikirim ke pos-pos yang membutuhkan, termasuk ke organ vital Bapak. Minumlah selagi hangat. Rasakan sensasi hangatnya menjalar dari tenggorokan ke perut. Itu tanda sirkulasi darah mulai lancar. Berapa kali sehari? Untuk permulaan, cukup 1 kali sehari di pagi hari. Kalau Bapak merasa butuh dorongan ekstra atau sedang capek sekali, boleh tambah 1 gelas lagi di sore hari, sekitar jam 4 atau 5 sore. Tapi ingat, konsistensi adalah kunci. Jangan berharap minum pagi ini nanti malam langsung jadi Superman. Ini bahan alami Pak. Dia memperbaiki fondasi tubuh pelan-pelan. Biasanya, minggu pertama Bapak merasa tidur lebih nyenyak dan badan lebih enteng. Minggu kedua, nyeri sendi berkurang, bangun pagi lebih segar. Nah, di sini biasanya keajaiban itu mulai muncul. Istri Bapak mungkin akan senyum-senyum sendiri melihat perubahan Bapak. Jadi, janji sama saya ya Pak, coba rutin selama 21 hari tanpa putus. Tandai kalender Bapak dan buktikan sendiri hasilnya. Biasanya, kalau kita bicara soal efek samping obat kuat, yang terbayang adalah hal-hal mengerikan. Jantung berdebar, muka merah padam, kepala pusing, atau mata berkunang-kunang. Betul kan Pak? Itu harga mahal yang harus dibayar demi kenikmatan sesaat. Tapi, resep kunyit dan madu ini berbeda. Dia punya efek samping. Tapi efek sampingnya justru bikin Bapak dan istri Bapak senyum lebar. Saya menyebutnya
bonus jackpot kesehatan. Banyak pasien saya yang awalnya minum ramuan ini cuma untuk urusan ranjang. Tapi setelah 2-3 minggu, mereka datang kembali ke saya dengan mata berbinar. Mereka bilang, "Dok, aneh ya, kok lutut saya jadi nggak sakit lagi pas naik tangga? Kok saya tidur jadi nyenyak banget? Kok saya jadi jarang lupa naruh kunci motor?" Itulah keajaiban penyembuhan holistik menyeluruh. Kunyit dan madu tidak punya GPS yang menyuruh mereka cuma lari ke alat vital. Mereka masuk ke darah, beredar ke seluruh tubuh, dan memperbaiki apa saja yang rusak di sepanjang jalan. Jadi, selain kejantanan yang bangkit, ada 2 organ vital lain yang ikut di servis besar-besaran, prostat dan otak. Mari kita bicara soal musuh bebuyutan pria di atas 60 tahun, kelenjar prostat. Bapak pasti pernah mengalami horor malam hari, kan? Baru tidur anak sebentar, kandung kemih rasanya penuh. Terpaksa bangun ke kamar mandi. Keluar air seninya sedikit, tidak tuntas, menetesnya lama. Baru balik ke kasur, sejam kemudian mau kencing lagi. Dalam dunia medis, ini disebut nokturia. Ini siksaan, Pak. Tidur Bapak terpotong-potong. Akibatnya, produksi testosteron Bapak hancur lebur. Ingat, hormon pria itu diproduksi maksimal saat kita tidur nyenyak, deep sleep. Kalau Bapak bangun 4-5 kali semalam, jangan harap punya gairah di pagi hari. Bapak bangun sudah dalam kondisi baterai lemah. Nah, pembengkakan prostat itu dasarnya adalah peradangan atau inflamasi. Disinilah kunyit beraksi. Sifat antiinflamasi dari kurkumin bekerja meredakan bengkak pada kelenjar prostat Bapak. Ibarat balon yang kempes, jepitan pada saluran kencing pun lepas. Pasien saya, Pak Joko, cerita dengan bahagia. "Dok, dulu saya bangun 5 kali semalam. Istri sampai ngomel karena bolak-balik berisik buka pintu kamar mandi. Sekarang paling cuma sekali pas subuh. Tidur saya pulas, bangun pagi rasanya segar, dan si Otong jadi sering hormat pagi lagi." Selain itu, madu punya sifat antibakteri alami yang membersihkan saluran kemih dari sisa-sisa kuman. Jadi Bapak terhindar dari infeksi yang menyakitkan. Bayangkan, Pak, bisa tidur nyenyak 6-7 jam tanpa gangguan. Itu kemewahan yang tak ternilai di usia kita, bukan? Bonus kedua ada di lantai atas, otak dan pikiran. Pernahkah Bapak merasa sering lupa? Atau yang lebih parah, merasa sering uring-uringan, gampang marah, dan sedih tanpa sebab? Istri tanya sedikit, Bapak langsung membentak. Itu namanya brain fog atau kabut otak, atau penurunan fungsi kognitif. Apa hubungannya sama seks? Sangat besar. Seks itu bukan cuma soal fisik, tapi soal mood. Kalau otak Bapak berkabut, Bapak akan merasa malas, tidak percaya diri, dan kehilangan sisi romantis. Istri mau mendekat pun Bapak rasanya risih. Kunyit punya kemampuan langka yang tidak dimiliki banyak herba lain. Dia bisa menembus blood-brain barrier atau hambatan darah otak. Di dalam otak, kurkumin merangsang produksi hormon bernama BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Anggap saja BDNF ini sebagai pupuk otak. Dia menumbuhkan sel-sel saraf baru, memperbaiki koneksi ingatan, dan melawan depresi ringan. Hasilnya, Bapak jadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bahagia. Pikiran jernih membuat Bapak kembali kreatif. Bapak jadi ingat hari ulang tahun pernikahan, jadi punya ide untuk merayu istri, jadi bisa ngobrol asik lagi sama pasangan. Ingat, Pak, wanita itu makhluk perasaan. Kalau Bapak moodnya bagus, humoris, dan nyambung diajak ngobrol, bagi istri Bapak itu jauh lebih seksi daripada sekedar otot kekar tapi orangnya pemarah. Satu bonus singkat terakhir, sendi dan tulang. Aktivitas di ranjang itu butuh fisik yang lentur. Seringkali gairah ada, tapi pinggang sakit, lutut nyeri, boyok pegalinu. Akhirnya Bapak jadi malas bergerak. Kunyit adalah obat pereda nyeri alami yang selevel dengan ibuprofen atau nadiklofenak, tapi tanpa merusak lambung.
Dia mematikan rasa nyeri sendi dan melumasi engsel-engsel tulang Bapak. Bapak jadi lebih lincah, lebih bebas berekspresi, dan tidak kaku seperti robot. Jadi kesimpulannya Bapak-Bapak sekalian, resep kunyit madu lada hitam ini adalah paket komplit. Dia melancarkan darah untuk si adik. Dia menenangkan prostat biar tidur nyenyak. Dia menjernihkan otak biar makin romantis. Dia melumasi sendi biar lincah. Bapak bukan sedang minum obat kuat, Bapak sedang minum serum awet muda. Bapak sedang mengembalikan kualitas hidup yang sempat hilang diambil usia. Masih ragu untuk mencobanya? Rugi, Pak. Serius, rugi besar. Di bab terakhir, saya akan tutup dengan pesan penting tentang keamanan dan motivasi agar Bapak benar-benar memulainya besok pagi. Jangan kemana-mana. Sahabat lansia yang saya hormati, sebelum saya melepas Bapak untuk pergi ke dapur dan meracik ramuan ajaib ini, ada tanggung jawab moral yang harus saya sampaikan. Saya ingin Bapak sehat, tapi saya juga ingin Bapak aman. Ingat, meskipun kunyit dan madu ini bahan alami dari Tuhan, mereka memiliki efek biokimia yang sangat kuat. Saking kuatnya, ada beberapa kondisi tubuh yang harus berhati-hati. Tolong dengarkan baik-baik. Jangan sampai niat hati ingin sehat, malah jadi sakit karena salah strategi. Pertama, penderita batu empedu. Kunyit memicu kantung empedu untuk bekerja keras memeras cairan empedu. Jika Bapak punya riwayat batu empedu yang menyumbat saluran, kontraksi ini bisa menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Jika Bapak punya masalah empedu serius, tolong hindari kunyit dosis tinggi atau konsultasikan dulu ke dokter Bapak. Kedua, pengguna obat pengencer darah. Apakah Bapak sedang rutin minum obat dokter seperti warfarin, aspilet, atau obat pengencer darah jantung lainnya? Hati-hati, kunyit juga punya sifat alami mengencerkan darah. Jika diminum bersamaan dengan obat dokter, darah Bapak bisa jadi terlalu encer. Resikonya, kalau luka darah sukar berhenti atau bisa terjadi pendarahan dalam. Beri jeda waktu atau kurangi dosisnya. Dengarkan tubuh Bapak. Ketiga, masalah lambung akut. Sebenarnya kunyit bagus untuk mah, tapi bagi sebagian orang yang perutnya sangat sensitif, lada hitam atau asam jeruk nipis bisa bikin perih jika diminum saat perut kosong. Solusinya, jangan menyerah, ubah waktunya. Minumlah setelah sarapan, bukan sebelum sarapan. Mulai dari dosis kecil dulu, setengah sendok teh, lalu naikkan bertahap. Dengarkan tubuh Bapak. Poin selanjutnya tentang kesabaran. Bapak-bapak, tolong jangan samakan kunyit madu dengan obat kuat biru di apotek. Obat kimia itu cara kerjanya memaksa. Diminum sekarang, 1 jam lagi tegak, tapi jantung mau copot. Itu bukan penyembuhan. Itu pemaksaan. Ramuan alami kita ini kerjanya santun tapi pasti. Dia memperbaiki akar masalahnya, dia membersihkan kerak pembuluh darah yang sudah Bapak tumpuk selama 40 tahun, dia menambal sel-sel yang rusak. Itu butuh waktu, Pak. Ibarat Bapak menanam pohon durian. Bapak tidak bisa siram hari ini lalu besok berharap langsung panen buah durian. Tidak mungkin. Jadi tolong pegang prinsip 3 minggu, 21 hari. Minggu pertama, mungkin Bapak belum merasa apa-apa di area vital. Tapi perhatikan tidur Bapak yang makin nyenyak dan badan yang makin enteng. Itu tanda detoksifikasi berjalan. Minggu kedua, stamina mulai naik, nafas lebih panjang. Minggu ketiga, disinilah biasanya kejutan itu datang. Jangan berhenti di hari keempat cuma karena merasa, kok belum ada reaksi. Sabar, tubuh Bapak sedang renovasi besar-besaran. Sebagai penutup, saya ingin Bapak merenung sejenak. Seringkali kita berpikir, sudahlah, saya sudah tua, memang sudah waktunya redup. Pak, menjadi tua itu adalah anugerah. Banyak orang meninggal muda dan tidak sempat merasakan rambut putih. Bapak terpilih untuk menikmati usia emas ini. Masalahnya, apakah Bapak mau menjalaninya dengan tubuh yang lemah, penyakitan, dan kesepian? Atau Bapak mau menjalaninya dengan gagah, bugar, dan penuh cinta?
Ingat istri Bapak di rumah. Dia sudah menemani Bapak dari muda. Dari Bapak belum punya apa-apa. Melahirkan anak-anak Bapak, merawat Bapak saat sakit. Sekarang, di masa tua ini, berikanlah versi terbaik dari diri Bapak. Hubungan suami istri di usia senja itu bukan sekedar nafsu. Itu adalah bahasa cinta. Itu adalah cara kita bilang, "Ma, aku masih sayang sama kamu. Aku masih ingin membahagiakan kamu." Jangan biarkan api itu padam cuma karena kita malas ke dapur. Jangan biarkan kemesraan itu hilang cuma karena kita gengsi minum jamu. Kembalikan senyum malu-malu di wajah istri Bapak. Buat dia merasa dicintai lagi seperti pengantin baru. Bapak bisa melakukan itu. Tugas Bapak sekarang sederhana. Matikan video ini, pergi ke dapur atau pasar, beli kunyit, madu, dan lada hitam. Mulai besok pagi, jangan tunggu lusa, jangan tunggu minggu depan. Dan satu permintaan saya, jika video ini bermanfaat, tolong tekan tombol jempol agar YouTube menyebarkan video ini ke bapak-bapak lain yang sedang putus asa. Tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bersilaturahmi dan belajar sehat bersama. Dan tulis di kolom komentar di bawah, "Saya siap sehat," sebagai janji Bapak pada diri sendiri. Saya, Dr. Darmawan, mendoakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di usia senja. Jadilah lansia yang tidak hanya tua usianya, tapi muda semangatnya. Salam lansia sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.